Kawan muda, pinjol itu anugerah atau musibah? Seperti mata pisau yang bisa membantumu atau justru mematikanmu. Kawan muda, hadirnya P2P atau peer-to-peer lending atau industri pinjaman yang istilah kerennya pinjol seolah-olah mengajak masyarakat untuk sesegera mungkin mengajukan pinjaman. Ya bagaimana tidak? Pengajuan pinjol sangatlah mudah dan cepat dibanding dengan bank konvensional. Calon peminjam hanya perlu menunjukkan data pribadi seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji dan juga foto selfie. Dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, bahkan hanya 1 jam, uang sudah masuk ke dalam rekening kita dan siap untuk digunakan. Selamat datang di dunia yang sangat cepat, mudah, dan instan. Kayak anugerah banget kan? Saat kita sedang kepepet membutuhkan uang, tapi tunggu dulu kawan muda. Dalam setiap kemudahan dan instan, pasti ada harga mahal yang harus dibayar. Ya enggak sih? Benar sekali, ada suku bunga tinggi yang harus ditanggung oleh pengguna. Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menetapkan suku bunga sebesar 0,4% dalam 1 hari. Apa? Yuk coba kita hitung-hitung. Jadi berarti bunganya bisa 13% loh sebulan. Jika kita mengajukan pinjaman sebesar 5 juta, maka uang yang harus kita kembalikan sebesar 5.650.000. Belum lagi ada potongan administrasi yang harus ditanggung peminjam. Tapi tetap harus dibayar sejumlah uang yang dipinjam plus bunganya. Masih tergiur untuk mengajukan pinjol? Coba kita lihat cerita Afifah, seorang guru honorer yang meminjam uang 5 juta. Membengkak hutangnya menjadi 206 juta. Apa? Kok jadi 206 juta? Jadi Afifah sedang kepepet oleh kebutuhan beli susu dan popok anaknya. Ia disuguhkan iklan aplikasi pinjaman online Pohon Uangku di ponselnya. Ia pun mengunduhnya dan langsung mengikuti persyaratannya. Afifah pun meminjam 5 juta dan uangnya kontan cair tapi cuma 3,7 juta rupiah. Aplikasi tersebut menjelaskan pinjaman 5 juta bisa dibayar dengan jangka waktu 91 hari dengan bunga 0,4%. Karena merasa janggal mendapatkan transfer super instan, pada saat itu ia tidak berani menggunakan uang tersebut. Sayangnya, data-data pribadi dan identitas wajah sudah terekam. Ternyata teror mulai muncul pada hari kedua setelah dana masuk ke rekeningnya. Dimulai dari ancaman penyebaran identitas. Teror terus meningkat sampai pihak pinjol mengirim foto dan KTP Afifah ke 200 kontaknya, termasuk ke rekan-rekan guru. Dengan narasi ia tidak dapat melunasi hutang. Bagaimana sih pinjol bisa akses ke semua kontak di HP-nya? Anyway, karena panik mau menutup hutangnya, akhirnya Afifah meminjam uang lewat pinjol lainnya sampai total 20 pinjol yang berbeda. Kepanikannya membuat Afifah kemerungsung hidupnya. Gali lubang tutup lubang, lingkaran setan yang membuatnya terjerat berhutang sampai menjadi 206 juta. Yang paling menakutkan lagi, wajah Afifah diedit, disebar di medsos sebagai konten pornografi dengan tulisan jual diri untuk bayar hutang. Keji banget caranya. Saat ini harta yang dimiliki Afifah sudah habis dan ia tidak berani memegang ponsel. Ditambah lagi pekerjaannya terganggu karena teror. Lantas kita harus bagaimana menyikapinya supaya tidak terjerat pinjol? Pelajari dulu dengan teliti jebakan Batman pinjol seperti yang menjerat Afifah ini. Pahami aspek hukumnya, prosedur, kewajaran proses kreditnya, dan lain sebagainya. Walau kadang kita dalam posisi kepepet seperti Afifah yang perlu uang untuk keperluan dasar, apalagi cuma untuk keperluan konsumtif doang, atau sekedar mengejar keperluan lifestyle, mengejar gengsi. Kita mulai dari diri kita sendiri aja yang menjaganya. Kita nggak tahu kapan kalau menunggu negara hadir menjaga kita dari setan pinjol ini. Tetap tangguh dan waspada kawan muda.